Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron buku harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Tentunya mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya robbal alamin. Oke pemirsa, seperti yang telah kita ketahui, jikalau saat ini Dewa sedang sakit parah akibat perbuatan si Kelvin yang terus memukul dirinya ketika Dewa mau menolong Nana. Dan hingga akhirnya Dewa pun dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Nana pun yang sekarang ada di loker rumah sakit, meskipun dirinya sudah perjanjian bersama si nenek parah, tapi Nana yang sangat tegas jikalau dirinya selama Dewa belum sembuh, dirinya akan menunggu kesehatan Dewa. Meskipun Nana diperlakukan tidak baik oleh mertuanya si parah. Apalagi Nana sudah beberapa kali diusir oleh si parah, termasuk si Livia dari rumah sakit, tapi Nana yang tetap kekeh jikalau dirinya akan menunggu sampai kapanpun, sampai Dewa sembuh. Nana pun memutuskan untuk menetap di rumah sakit. Lama kemudian datanglah Fajar dan Lia. Di situ Lia pun membantu Nana supaya Nana bisa menunggu Dewa. Lia pun mendatangi parah, namun si parah yang tetap kekeh jikalau dirinya tidak akan membiarkan Nana untuk menunggu kesehatan Dewa. Dan hingga menjelang operasian Dewa, di situ setelah dioperasi Dewa dan hasilnya alhamdulillah Dewa pun lancar dalam pelaksanaan operasinya. Namun yang anehnya, ketika setelah beres dioperasi, ternyata Dewa dibawa ke mobil ambulan dan ternyata Dewa pun akan dirawat di rumah Buana. Di situ pun Nana sangat kaget terhadap perbuatan si parah. Akhirnya Nana pun tidak bisa ikut untuk mengantar Dewa ke rumah Buana, dan Nana pun langsung pulang ke rumah kontrakannya yang ada di dekat Pak Nopal. Selanjutnya di sisi lain di situ ada si Wilson alias si Kelvin yang telah berhasil dari kejaran Fajar yang setelah memukul Dewa, yang dimana si Wilson bisa selamat karena dibantu oleh si Priska. Di situ pun si Priska langsung menghampiri si Wilson, dan si Wilson pun tidak mau ketahuan, tapi si Priska yang sudah tahu jikalau dirinya adalah si Kelvin. Akhirnya si Wilson pun mengakui jikalau dirinya Kelvin, namun dengan satu syarat, jangan sampai orang lain tahu. Si Priska pun bersiap untuk menjaga rahasia dirinya. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pak Nopal yang senang menunggu kedatangan Fajar dan Nana yang belum kunjung datang juga. Akhirnya Pak Nopal pun berusaha untuk menelepon Fajar dan Fajar pun mengangkatnya. Lalu Fajar pun mengatakan bahkan meminta maaf atas tidak hadirnya panggilan Pak Nopal. Namun Fajar pun menceritakan jikalau di tengah perjalanan ada kejadian yang mendadak, yaitu soal Dewa dan Nana, di mana Dewa dan Nana telah diserang oleh orang yang tak dikenal yang memakai helm. Dan akhirnya Pak Nopal pun memaafkan atas keterlambatan Fajar atau tidak datangnya Fajar bersama Nana. Oke, selanjutnya di sisi lain di situ ada si Alia, dan dimana si Alia yang sudah ngontrak dekat Pasa, namun tiba-tiba ketika si Alia mau tidur, atap kontrakannya bocor. Di situ pun si Alia meminta bantuan terhadap Pasa. Pasa pun terpaksa membantu si Alia hingga masuk ke dalam kontrakannya. Namun ketika Pasa setelah membereskan yang bocor, pas mau turun tiba-tiba Pasa jatuh dan Pasa pun merangkul si Alia. Di situ pun Pasa langsung bangun lagi, namun si Alia yang mengatakan gak apa-apa meskipun kita berduaan sambil pelukan, tapi si Pasa yang gak suka atas sifat si Alia. Akhirnya Pasa pun pergi dari kontrakan si Alia. Selanjutnya di sisi lain, sebelum Dewa dibawa ke rumah Buana, si parah yang sangat benci atas penetapan Nana yang masih ada di rumah sakit. Akhirnya ketika dokter untuk meminta tanda tangan persetujuan operasi Dewa, di situ pun si parah kesempatan untuk menandatangani terhadap Nana. Lalu si Pasa pun si parah pun meminta bantuan dari si Roni, dan si Roni pun menelpon pengacara
meminta surat perceraian, persetujuan perceraian. Akhirnya Silani pun mempunyai kertas surat perceraian. Lama kemudian Silani pun menghampiri Nana, dan di situ pun Nana saking paniknya karena meminta tanda tangan untuk operasi berjalannya dewa, akhirnya Nana pun menandatangani surat itu, dan ternyata surat itu adalah surat perceraian atau surat persetujuan diceraikannya Nana. Si Roni pun sangat bahagia, termasuk si Parah yang sudah mengelabui Nana yang telah menandatangani surat persetujuan operasi, apalagi surat perceraian itu. Selanjutnya di sisi lain di situ ada Pak Nopal, yang dimana Pak Nopal habis menelepon bersama pacar. Namun tiba-tiba setelah beres menelepon Pak Nopal, datanglah si Kelvin. Lalu si Kelvin pun di situ menceritakan jikalau dirinya hampir saja membunuh dewa. Bahkan di situ pun si Kelvin hampir diketahui oleh pacar. Di situ pun Pak Nopal yang sudah mengetahui atas perbuatan si Kelvin pun dimarahi dengan semarah-marahnya Pak Nopal. Namun ternyata si Kelvin pun malah membalik marah kepada Pak Nopal, jikalau dirinya jangan takut, perbuatan ini saya yang bertanggung jawab, kata si Kelvin. Di situ Pak Nopal pun dalam hatinya, ternyata si Kelvin juga menyerang terhadap Nana, anak saya, kata Pak Nopal. Oke, selanjutnya sisi lain di situ ada Nana yang habis pulang dari rumah sakit. Bahkan Nana pun di situ kelihatannya sangat sedih sekali sambil nangis. Di sisi lain Pak Nopal yang melihat keadaan Nana yang sedang menangis bersedih berjalan kaki. Pak Nopal pun sangat kasihan terhadap Nana. Hingga sampai di rumah, Nana pun langsung mendidurkan Junior. Tiba-tiba ada suara yang sedang mengetuk pintu. Nana pun langsung buka pintu itu, dan ternyata itu adalah Pak Nopal. Lama kemudian Pak Nopal pun masuk ke dalam rumah Nana. Di situ pun berbincang-bincang antara Nana Pak Nopal. Di situ pun Pak Nopal ingin tahu apa yang terjadi terhadap Nana. Di situ pun Nana langsung membicarakan soal kejadian yang sudah terjadi terhadap dirinya bersama dewa. Di situ pun Pak Nopal menenangkan terhadap Nana. Dan seperti biasa, Pak Nopal pun kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan untuk meminta pertolongan terhadap dirinya. Selanjutnya di sisi lain ada si Alia, yang dimana si Alia sedang melihat Pak Nopal yang sedang membantu Nana. Di situ pun si Alia sangat benci terhadap Pak Nopal. Seharusnya ke si Alia, saya yang harus dibantu oleh Pak Nopal karena saya adalah anaknya. Di sisi lain Dewa yang sudah sampai ke rumah Buana, karena Dewa mau dirawat di rumah Buana. Apalagi alasannya bagi si Parasi supaya Nana tidak bersama Dewa lagi. Maka dari itu Dewa pun dibawa ke rumah Buana. Di sisi lain Nenek Ratu yang baru melihat Dewa, di situ pun Nenek Ratu menanyakan apa yang terjadi dengan Dewa. Di situ pun si Parah yang seperti biasa memfitnah jikalau ini adalah semuanya perbuatan Nana atau gara-gara Nana. Lama kemudian Nenek Ratu pun pergi lagi ke kamar karena tidak tahan melihat keadaan cucunya. Di sisi lain Dewa yang sudah sadar dari pingsannya, di situ pun Dewa menyebut nama Nana, dan Nana. Si Parah pun yang sangat kaget atas Dewa yang menyebut beberapa kali soal Nana. Bahkan sampai sadar pun Dewa menanyakan keadaan Nana. Di situ pun si Parah menjelaskan jikalau Nana itu tidak peduli terhadap kamu, Dewa, kata si Parah. Namun Dewa yang tidak percaya terhadap omongan ibunya, akhirnya Dewa pun menelepon Nana. Dan kebetulan telepon Nana pun sedang aktif. Namun yang disesalinya, Nana tidak mengangkat telepon dari Dewa. Singkat cerita, lama kemudian datanglah dokter untuk memeriksa Dewa. Di situ pun Dewa menanyakan jikalau keadaannya, bahkan dokter pun bilang jikalau kamu sebentar lagi mau sembuh dan besok kamu bisa menjalani terapi atau bisa lari-lari. Namun Dewa pun yang ingin segera menemui Nana. Dewa pun memutuskan, apakah saya bisa lari sekarang, kata Dewa terhadap dokter. Di situ pun dokter sangat kaget atas perkataan Dewa. Kata dokter pun, bisa sekarang juga, kata dokter. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku Harian Seorang Istri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.